Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para pemirsa sekalian, ini adalah video pertama saya. Video ini saya buat untuk sama-sama belajar ya, sama-sama belajar terkait ilmu nahwu ya, terkait ilmu nahwu yang mana kesempatan saat ini saya akan menggunakan buku yang dipakai oleh Gontor, yaitu buku Ilmu Nahwi jilid pertama. Nah, biasanya dipakai oleh santri kelas 2 ya. Buku ini mualifnya adalah Mustafa Halim. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang judul pertama ya, judul pertama dari buku Ilmu Nahwi yang dipakai Gontor, yaitu dengan judul Al-Jumlah Al-Mufidah. Kita bisa lihat ya slide setelah ini. Oke, kita akan mempelajari ilmu nahwi dengan judul yang pertama adalah Al-Jumlatu Al-Mufidatu. Baik, setelah ini saya akan memberikan beberapa contoh dari Al-Jumlah Al-Mufidah. Contoh yang pertama ada Al-Bustanu Jamilun. Dan untuk contoh yang kedua ada Asy-Syamsu Thali'atun. Lanjut, untuk contoh yang ketiga ada Syamma Aliyun Wardatan. Syamma Aliyun Wardatan. Lanjut, contoh yang keempat ada Qatafa Muhammadun Zahratan. Contoh yang kelima ada Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Dan untuk contoh yang terakhir ada yaksuru an-nakhilu fi Misra. Yaksuru an-nakhilu fi Misra. Setelah ini, mari kita pahami terlebih dahulu arti dari setiap kata yang saya pakai untuk contoh Al-Jumlah Al-Mufidah. Di sini ada Al-Bustan, artinya kebun. Dan Jamilun artinya indah. Asy-Syamsu artinya matahari, Thali'atun artinya terbit. Syamma mencium, Aliyun nama orang ya, Ali, Wardatan bunga mawar. Qatafa memetik, Muhammadun nama orang, Zahratan bunga. Kemudian lanjut Ya'ishu hidup, As-samak ikan, Fi di dalam, Alma dalam air ya. Yaksuru banyak, An-nakhilu pohon palem, Fi di Misra nama negara yaitu Mesir. Alhamdulillah sudah ada 6 contoh dari Al-Jumlah Al-Mufidah. Dari contoh yang pertama kita melihat ada kata Al-Bustan untuk kata pertama dan Jamilun sebagai kata kedua. Untuk contoh yang kedua ada Asy-Syamsu sebagai kata pertama, Thali'atun sebagai kata kedua. Lanjut, contoh yang ketiga ada Syamma sebagai kata yang pertama, kemudian Aliyun sebagai kata yang kedua, Wardatan sebagai kata yang ketiga. Contoh yang keempat ada Qatafa sebagai kata yang pertama, Muhammadun kata kedua, dan yang terakhir Zahratan sebagai kata ketiga. Contoh yang kelima ada kata Ya'isu sebagai kata yang pertama, kemudian As-samaku kata yang kedua, Fi sebagai kata yang ketiga, Alma sebagai kata yang keempat. Dan yang terakhir ada Yaksuru sebagai kata yang pertama, An-nakhil sebagai kata yang kedua, Fi sebagai kata yang ketiga, dan Misra sebagai kata yang keempat. Baik, coba sekarang mari kita teliti bersama dari contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 1 di sini ada Al-Bustanu Jamilun. Maka contoh yang pertama ini terdiri dari 2 kata, Al-Bustan dan juga Jamilun. Jika kita hanya mengambil satu kata saja dari Al-Bustanu Jamilun, misal kita hanya mengambil kata Al-Bustan,
maka satu kata ini tidak bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Jika satu kata ini dipakai untuk berkomunikasi, akan lahir pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, kenapa al-bustan, atau kenapa kebunnya, atau di mana kebunnya, bagaimana kebunnya, dan lain sebagainya. Maka satu kata ini hanya memiliki satu arti, yaitu al-bustan dengan arti kebun. Sama halnya saat kita hanya mengambil kata jamilun. Satu kata ini tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi, melainkan satu kata ini hanya memiliki satu arti, yaitu indah. Tetapi jika dua kata ini kita gabungkan menjadi al-bustanu jamilun, maka kita akan paham maksud dan tujuannya, yaitu untuk mensifati kebun dengan keindahan. Bisa kita pahami dari contoh yang pertama bahwa al-jumlah al-mufidah adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kata yang mana dari satu kata ke kata yang lain saling berhubungan. Begitu juga dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4, contoh nomor 5, contoh nomor 6. Keenam contoh ini adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kata yang mana satu kata dengan kata yang lainnya saling berhubungan. Untuk contoh nomor 1 dan 2 terdiri dari 2 kata. Dan untuk contoh yang ketiga dan keempat terdiri dari 3 kata. Contoh yang kelima dan yang keenam terdiri dari 4 kata. Tetapi berbeda lagi kaidahnya dengan kata-kata seperti kum, ijlis, takallam, dan lain sebagainya. Kata-kata ini memang hanya terlihat terdiri dari satu kata. Sejatinya, dia adalah kalimat yang terdiri dari 2 kata. 2 kata tersebut adalah kum sebagai kata yang malfudhoh atau terlafatkan, dan anta sebagai kata yang tidak terlafatkan. Kum artinya berdirilah, anta artinya kamu laki-laki. Jadi berdirilah kamu laki-laki. Sama halnya dengan kata ijlis dan juga takallam. Kalimat keduanya adalah anta. Maka kata-kata seperti kum, ijlis, takallam, dan contoh dari fi'il amr yang lainnya sudah bisa digunakan untuk berkomunikasi walau hanya dengan satu kata, karena sejatinya satu kata tersebut sudah disebut sebagai kalimat yang sempurna. Mereka akan langsung memahami bahwa asli dari kalimat ini adalah kum anta. Alhamdulillah, setelah selesainya penjelasan, mari kita lihat sama-sama tentang al-qawaid atau kaidah dari al-jumlah al-mufidah. Untuk kaidah yang pertama, at-tarkib alladhi yufidu faidatan tamatan atau susunan kata yang memiliki maksud dan tujuan secara sempurna, maka disebut sebagai al-jumlah al-mufidah atau jumlatan mufidatan. Wa yusamma aidon kalaman atau perkataan. Dan untuk kaidah yang kedua, al-jumlah al-mufidah qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aksar. Berarti al-jumlah al-mufidah ini terdiri dari 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata, dan seterusnya. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Dan dari setiap kata ke kata yang lain saling berkaitan dan saling berhubungan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang al-jumlah al-mufidah ya. Tentang al-jumlah al-mufidah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.